Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, kali ini kami ingin berbagi informasi yang mungkin sebagian kaum muslimin belum mengetahuinya, dan yang mana informasi tersebut datangnya dari ulama Ahlus Sunnah tentang bagaimana posisi Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah wafat. Sebelumnya kita akan membawakan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kedudukan Nabi di hadapan umat. Allah berfirman, dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ayat ini menyatakan bahwa di antara tugas beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah menjelaskan kandungan ayat Al-Quran kepada umat ini. Namun yang jadi pertanyaan, siapakah setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi tiada yang akan melanjutkan tugas suci tersebut? Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 132. Al-Hakim berkata, telah menyampaikan kepada kami Abdan bin Yazid bin Ya'qub Ad-Daqqaq dari kitabnya, telah menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Al-Husain bin Zaizil, telah menyampaikan kepada kami Abu Nuaim Dirar bin Sarat. Kami minta pemirsa perhatikan salah satu perawi ini, yaitu Dirar bin Sarat, telah menyampaikan kepada kami Mu'tamar bin Sulaiman yang berkata, aku mendengar ayahku menyebutkan dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi bersabda kepada Ali, engkau akan menjelaskan kepada umatku apa-apa yang mereka berselisih tentangnya sepeninggalku. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, akan tetapi aku meyakini hadis ini dibuat oleh Dirar, artinya hadis palsu. Di sini Imam Az-Zahabi menuduh Dirar bin Sarat telah memalsukan riwayat sehingga hadis tersebut tidak dapat diterima. Sekarang mari kita lihat riwayat lain dalam kitab yang sama yang ditahqiq pula oleh Az-Zahabi, di mana di dalamnya terdapat Dirar bin Sarat. Apakah Az-Zahabi akan tetap menolaknya? Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, jilid 3, halaman 76 sampai 77. Al-Hakim berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Muhammad Al-Muzani dan Abu Sa'id As-Saqafi. Keduanya berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami, telah menyampaikan kepada kami Dirar bin Sarat. Kami tegaskan, Dirar bin Sarat. Dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, di saat kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, akan muncul di hadapan kalian seseorang dari penghuni surga. Maka muncullah Abu Bakar. Dia mengucapkan salam dan ikut duduk. Al-Hakim berkata, hadis sahih sesuai syarat Muslim, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim. Pertanyaannya adalah, mengapa Imam Az-Zahabi ketika terdapat riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, dia menolak Dirar bin Sarat, sementara dalam riwayat lain dia menerimanya? Inilah penilaian yang tidak objektif dari Az-Zahabi. Terbukti, terdapat ulama lain yang mensahihkan hadis, engkau akan menjelaskan kepada manusia. Dalam kitab Darus Sahabah, karya Asy-Syaukani, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1984, halaman 228. Asy-Syaukani berkata, Al-Hakim telah meriwayatkan juga di dalam kitab Al-Mustadrak dan berkata, hadis sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, yaitu riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda kepada Ali, engkau akan menjelaskan kepada manusia apa-apa yang mereka perselisihkan sepeninggalku. Di sini Imam Asy-Syaukani tidak mendoifkan riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib tersebut. Bahkan dia menukil apa yang dinyatakan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan tidak menolaknya. Untuk lebih jelas dan menguatkan riwayat tersebut adalah sabda Rasulullah yang lain tentang posisi Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, jilid 3, halaman 134.
Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Ali akan selalu bersama dengan Al-Quran, dan Al-Quran akan bersama dengan Ali. Keduanya tidak akan pernah berpisah hingga menjumpaiku di telaga kelak. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih. Abu Sa'id At-Taimi, dia adalah Uqaisah, dia terpercaya, dan Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis darinya. Az-Zahabi berkata, hadis sahih. Terkadang seseorang bertanya, bagaimana mungkin Ali selalu bersama Al-Quran? Karena Al-Quran sekarang berada di hadapan kaum muslimin, sementara Ali sudah tiada. Apakah dengan pertanyaan tersebut akan menggiring seseorang mendustakan Rasulullah dengan sabdanya? Atau yang dimaksud sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah penjelasan dan keterangan serta ilmu Ali bin Abi Thalib tentang Al-Quran, bukan sosok beliau? Sekarang mari kita simak riwayat yang sama, namun terdapat keterangan dari salah satu ulama Ahlus Sunnah dalam kitab At-Tanwir, Syarah Al-Jami As-Saghir, karya Imam As-San'ani, jilid 7, yang diterbitkan oleh Maktabah Darussalam, cetakan pertama tahun 2011. Halaman 334. Rasulullah bersabda, Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Keduanya tidak akan pernah berpisah sampai menjumpaiku di telaga Haud. As-San'ani berkata, Ali bersama Al-Quran yaitu mengikutinya dan tidak meninggalkan perintahnya, larangannya, hikmahnya, tauladannya, pengetahuan maknanya, serta menyibukkan diri dengannya. Maka tidaklah datang perintah maupun larangan kecuali Al-Quran bersama Ali. Keduanya tidak akan berpisah, maka Ali tidaklah berbuat hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Beliau tidaklah berpisah dengan Al-Quran, sedangkan Al-Quran tidaklah berpisah dengan orang yang menjadikannya suri tauladan. Maka keduanya senantiasa bersama. Pada halaman 335, As-San'ani berkata, hadis ini termasuk dalil ismah, yaitu keterjagaan dari dosa. Sebab barang siapa yang tidak meninggalkan Al-Quran dan Al-Quran pun tidak meninggalkannya, dia tidaklah berbuat maksiat. Karena jika dia berbuat maksiat, maka Al-Quran pasti berpisah darinya. Sedangkan hadis ini menjadi bukti tentang tidak adanya keterpisahan antara keduanya, yaitu antara Al-Quran dan Imam Ali. Maka hadis ini adalah dalil yang paling agung tentang keutamaan Ali. Kami tegaskan, dalil yang paling agung tentang keutamaan Ali dan dalil akan keilmuan beliau tentang takwil Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan melekat kecuali dengan orang yang mengetahui makna-maknanya. Dan telah ditetapkan bahwa Ibn Abbas adalah sahabat yang paling mengetahui takwil. Dia telah berkata, aku mengambil tafsir Al-Quran dari Ali. Kami tegaskan, sahabat yang paling alim yaitu Ibn Abbas ternyata mengambil tafsir dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ad-Darqutni telah meriwayatkan bahwa Umar bertanya kepada Ali, lalu beliau menjawabnya. Setelah itu Umar berkata, aku berlindung kepada Allah saat hidup di suatu kaum, namun Ali bin Abi Thalib tidak ada di antara mereka. Hal-hal yang serupa seperti ini sangatlah banyak. Al-Bazzar juga telah meriwayatkan dari Abu Dzar yang berkata, Rasulullah bersabda kepada Ali, barang siapa yang berpisah denganku, maka dia telah berpisah dengan Allah. Dan barang siapa yang berpisah denganmu, yaitu Imam Ali, maka dia telah berpisah denganku. Al-Haythami berkata, para perawinya terpercaya. Sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa Rasulullah adalah mubayyin atau penjelas Al-Quran, dan setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi tiada, Ali bin Abi Thalib lah sebagai mubayyinnya. Karena itu pelanjut Rasulullah tersebut pernah mengatakan di atas mimbar dalam kitab Jami Bayan Al-Ilmi wa Fadli, karya Ibn Abdil Bar Al-Qurtubi, yang ditahqiq oleh Abu Ashbal Az-Zuhairi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1994, halaman 464. Dari Abu Tufail yang berkata, aku menyaksikan Ali berpidato dan dia berkata, tanyalah kalian kepadaku, demi Allah, apapun yang kalian tanyakan tentang segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat, niscaya aku akan beritakan pada kalian.
Tanyalah padaku tentang kitab Allah, kami tegaskan. Tanyalah kepadaku tentang Al-Quran. Demi Allah, tidak satu ayat pun kecuali aku mengetahui kapan ia diturunkan, di waktu malam atau siang, di daratan rendah atau di gunung. Muhaqqiq berkata, sanadnya sahih, para perawinya terpercaya. Namun amat disayangkan, jika riwayat ini datangnya dari kelompok Imamiyah, niscaya para pembenci keluarga Nabi akan jerit-jerit dan pasti menolaknya dengan keras. Tapi ternyata riwayat tersebut disahihkan oleh ulama ahlu sunnah. Riwayat lain pun yang disahihkan oleh mereka terdapat dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, yang ditahqiq oleh Adil bin Yusuf Al-Azazi, jilid 2, yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1996, halaman 351. Dari Abu Tufail berkata, aku menyaksikan Ali berpidato dan dia berkata, tanyalah kalian padaku, demi Allah, apapun yang kalian tanyakan tentang segala sesuatu, kami tegaskan tentang segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat, niscaya akan aku beritakan pada kalian. Menurut muhaqqiqnya yaitu Adil bin Yusuf Al-Azazi berkata, sanadnya sahih. Kemana kemuliaan dan keutamaan yang beliau miliki sekarang? Hampir tidak terdengar di hadapan kaum muslimin. Karena itu, para pembenci keluarga Nabi membuat satu semboyan. Jika kaum muslimin membawakan riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, langsung dituduh Syiah. Sehingga dengan cara inilah mereka dapat menyingkirkan dan menakut-nakuti para ulama yang lain untuk tidak berbicara tentang keutamaan beliau alaihissalam. Kami serahkan semua penilaiannya kepada para pemirsa. Allah sebaik-baiknya hakim dan Rasulullah sebaik-baiknya saksi di hari kiamat nanti.